فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah dalam salat, akhwan, terjadi khilaf yang kuat di kalangan para fuqaha, dan yang rajih dalam permasalahan ini bahwasanya membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat, baik itu atas imam maupun orang yang sendirian, demikian pula atas para makmum. Jadi keseluruhan orang yang salat, Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salatnya. Baik. Adapun yang membedakan antara imam dan makmum, di mana berpendapat bahwasanya Al-Fatihah rukun bagi imam dan tidak bagi makmum, dikarenakan mencukupkan dengan bacaan imam, maka ini pendapat yang lemah. Dikarenakan hadis yang menyatakan tidak sahnya salat tanpa membaca Al-Fatihah itu lebih kuat dan lebih sharih. Kita baca hadis yang pertama pada pembahasan ini. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadits riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis pokok, ikhwan, dalam pembahasan kedudukan Al-Fatihah di dalam salat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata sahihah, tidak ada salah yang sah, atau bisa kita katakan la tasihhus salah, tidak akan sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Jadi maksud adalah surat Al-Fatihah. Dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keabsahan salat. Dan juga di luar sahihain ditegaskan juga bahwasanya makmum ketika berada di belakang imamnya tetap dituntut untuk membaca Al-Fatihah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat ketika mereka membaca bacaan Al-Quran di belakang imam,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil Qur'an atau illa bi Fatihatil kitab. Mungkin kalian membaca Al-Qur'an di belakang imam-imam kalian. Maka para sahabat menjawab, iya, dulu mereka membaca itu. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian membaca Al-Qur'an di belakang imam kecuali bacaan Ummul Qur'an, yaitu apa? Bacaan Ummul Qur'an itu apa, Afif? Surat Al-Fatihah. Maka hadis ini akhwan sangat tegas bahwasanya Al-Fatihah dikecualikan dan tetap dituntut atas para makmum untuk membacanya. Nah, terus bagaimana membaca Al-Fatihah tersebut ketika dia bermakmum? Perhatikan hadis yang kedua yang dibawakan di sini. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj salatan ghairu tamam. Khidajun ay ghairu tamam, maksudnya demikian. Salatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj. Siapa saja yang melakukan suatu salat yang dia tidak membaca padanya Ummul Quran, maka salat tersebut khidaj. Salatnya cacat, tidak sempurna. Salatnya apa? Ahmad? Cacat, tidak sempurna salatnya, ghairu tamam. Tafsirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu makna khidaj yaitu ghairu tamam, tidak sempurna. Cacat. Maka lafaz ini akhwani fillah juga harus diperhatikan bagi orang-orang yang suka terlambat. Juga orang-orang yang suka menunggu-nunggu sampai imam rukuk. Karena walaupun yang rajih, seandainya dia mendapati rukuk bersama imam, dia mendapatkan rakaat tersebut. Nah, tapi tetap apa? Tidak sesempurna yang mendapati dari awal. Karena khidaj, tidak sempurna. Nah, maka jangan sampai seorang memilih ketidaksempurnaan salatnya, padahal dia mampu untuk meraih kesempurnaan dengan berangkat dari awal. Baik, dengan berangkat dari awal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di sini, diulang-ulang 3 kali. Faqila li Abi Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Maka dikatakan kepada Abu Hurairah, muncul iskal di kalangan para tabi'in saat itu, dari murid-murid Abi Hurairah. Sungguhnya kami ini berada di belakang imam bermakmum, terus bagaimana membaca Al-Fatihah, itu maksudnya. Faqala iqra' biha fi nafsik. Iqra' biha fi nafsik. Kemudian Abu Hurairah membimbingkan, bacalah Al-Quran tersebut pada dirimu, yaitu maksudnya bacalah dengan lirih, tidak dibaca dengan keras. Nah, baik, tidak dibaca dengan keras. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan pendalilan atas
jawaban beliau tersebut untuk tetap membaca. Nah, tetap membaca lirih. Jangan sampai seorang terluputkan Al-Fatihah pada salatnya. Karena tadi telah kita lewati khidaj. Taruhlah seorang berpendapat tetap sahnya ketika bermakmum, tapi tentunya yang sempurna yang mendapati Al-Fatihah semuanya. Dan telah kita ketahui Al-Fatihah itu rukun. Kalau seorang memiliki waktu untuk membacanya, memiliki dan mendapati berdirinya imam, kok dia tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah rakaat tersebut. Nah, dan pentingnya Al-Fatihah dalam salat, akhwan, perhatikan hadis qudsi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Ini menunjukkan hadis apa namanya? Zakaria, hadis qudsi. Nah, hadis qudsi. Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Terjadi khilaf, ikhwan, tentang permasalahan hadis qudsi, apakah hadis qudsi ini lafaz dan maknanya itu dari Allah, ataukah hanya maknanya saja yang dari Allah sedangkan lafaznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf panjang dalam masalah ini. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menasihatkan untuk tidak terlalu membahas terlalu mendalam dalam masalah tersebut. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis itu dari Allah tabaraka wa taala. Dan yang jelas hadis qudsi tidak seperti Al-Qur'an di mana seorang muta'abbadun bitilawati, yaitu beribadah kepada Allah dengan membacanya. Kalau hadis tidak, akhwan. Kita tidak bisa meniatkan membaca hadis ini sebagai bentuk ibadah. Kemudian dibaca, diulang, dikhatamkan. Tapi seorang membaca hadis mendapatkan pahala dari siapa? Dari sisi talabul ilmi, mempelajari ilmu, mempelajari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari sisi bacaannya huruf per huruf. Beda dengan Al-Qur'an. Makanya secara umum, seorang ikhwan mendapatkan rasa ringan dan rasa mudah untuk mengulang-ulang Al-Qur'an dibandingkan dengan apa? Dorongan untuk mengulang-ulang hadis dalam murajaah. Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Demikian pula ketenangan hati, demikian pula pahala-pahala yang banyak per hurufnya. Taib. Cuman bukan berarti seorang mengesampingkan untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya, karena juga padanya ilmu dan juga dihafal. Untuk apa? Untuk kita bisa merujuk kepada keduanya. Karena merupakan aib yang sangat besar seorang berkoar-koar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tapi tidak memiliki bagian ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dan tidak memiliki bagian hafalan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Nisfain, jadi dibagi dua. Taib, setengah-setengah. Nah, sekarang apa makna as-salah dalam hadis ini? Qasamtus salah. Yang dimaksud dengan as-salah di sini, akhwan, yaitu Al-Fatihah. Bukan maksudnya salat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu atau salat-salat sunnah, bukan. Yang dimaksud dengan as-salah ay al-Fatihah. Karena di antara
penamaan Al-Fatihah ikhwan, yaitu as-salah. Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Nah, yang paling masyhurnya Al-Fatihah. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Quran, dinamakan juga dengan Ummul Kitab, dinamakan juga dengan Ar-Ruqyah. Di antara nama Al-Fatihah Ar-Ruqyah, bagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tidakkah engkau tahu bahwasanya dia itu Ar-Ruqyah? Juga di sini kita dapati penamaan Al-Fatihah dengan apa? Dengan apa? Abdul Hafid. As-salah. Berarti makna hadis ini Allah Subhanahu wa taala katakan, aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, sekarang dirinci pembagiannya. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Maka apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ini ayat yang pertama dalam Al-Fatihah. Dan hadis ini termasuk di antara dalil yang sangat kuat akhwan, menunjukkan bahwasanya awal dari surat Al-Fatihah dimulai dari apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hambaku membaca ayat ini alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan antara pujian yang mencakup adalah lafaz ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdu di situ lil istighraq. Untuk apa? Mencakup keseluruhan bentuk hamd. Segala bentuk puji-pujian itu lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Dan alam yaitu kullu ma siwallahi fahuwa alam. Semua selain Allah Subhanahu wa taala maka itu alam. Mencakup alam manusia, alam para jin, alam para malaikat, dan semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itulah alam. Dan Allah adalah pencipta, pengatur dan penguasa alam. Allah Subhanahu wa taala katakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, karena bila hambaku membaca ayat yang kedua yaitu ar-rahmanir rahim, qala Allah taala athna alayya abdi. Allah Subhanahu wa taala katakan untuk hamba tadi, athna alayya abdi, hambaku telah mengulangi kembali pujian untukku. Athna. Nah, di sini kita ketahui perbedaan antara alhamdu dan as-sana. Alhamdu ya kawan, dzikru mahasimil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zimin. Menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang dipuji disertai dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Ini hamd. Kemudian kalau hamd tersebut diulang, itu namanya apa? Zakaria? Namanya as-sana. As-sana. Nah, yaitu pengulangan hamd, pengulangan pujian, itu namanya as-sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim dengan menyebut dua nama dari nama-nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya terkandung penetapan sifat rahmah yang sangat luas, maka Allah katakan athna alayya abdi.
Nah, takrarul hamd fahuwa tsana. Pengulangan hamd itulah tsana. Wa idza qala, dan apabila hamba itu membaca maliki yaumiddin, ayat yang ketiga. Nah, penguasa hari pembalasan, maliki yaumiddin. Nah, ad-din di sini ikhwani fillah yakni al-jaza. Berarti maliki yaumiddin, maliki yaumil jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan itu maksudnya adalah hari kiamat. Ini ayat yang ketiga. Qala Allah Ta'ala majjadani abdi. Naam. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Hambaku telah mentamjid. Tamjid lebih. Naam, dari apa? Hamd wa tsana, yaitu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat terkadang diungkapkan dengan fawwadha ilayya abdi, yaitu hambaku menyerahkan perkaranya kepadaku. Karena ketika mengatakan maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan, ya berarti kita serahkan semua urusan kepadanya. Nah, karena pada hari tersebut hari yang tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Nampak dengan sangat jelas kehinaan semua penguasa-penguasa yang ada di jagat raya ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Taib. Ini sudah 3 ayat. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Maka bacaan ini adalah apa? Antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Karena ayat ini berada di pertengahan Al-Fatihah, ikhwan. Ayat yang keberapa? Berarti Qadir. Ayat yang keempat. Nah, pada ayat ini, ikhwan, ini juga terkandung padanya bagian Allah dan terkandung padanya bagian untuk hamba. Karena tadi Allah telah mengatakan di depan, Al-Fatihah dibagi jadi 2 bagian. Tapi ayatnya ada berapa? Ayatnya ada 7. Maka berarti ayat yang tengah, ayat yang keempat itu terbagi jadi 2. Nah, setengahnya bagian Allah, setengahnya bagian untuk hambanya. Maka Allah katakan di sini, hadza baini wa baina 'abdi, dan ini antara aku dan hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Subhanallah. Betapa luas karunia Allah Subhanahu wa taala dan betapa banyak dorongan Allah untuk kita meminta kepadanya, kawan. Nah, di mana bagian Allah pada iyyaka na'bud? Hanya kepadamu lah kami ya Allah beribadah. Karena ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling asas. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bagaimana bunyinya? Isnan Naam, ahsanta. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian bagian hamba yang mana pada lafaz wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dan Allah menjanjikan untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti di sini Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang meminta kepadanya. Isti'anah, ikhwan, termasuk di antara ibadah yang agung, di mana setelah lafaz umum penyebutan na'budu kami beribadah disebutkan
ibadah khusus nasta'in, isti'anah. Nah, karena pentingnya isti'anah billah untuk bisa tercapainya dan terwujudnya ibadah-ibadah yang lain. Nah, talabul aun, meminta pertolongan kepada Allah. Dalam hadis idza sta'anta fasta'in billah, hadis siapa ini? Indaka Muhammad Aceh. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau isti'anah, minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini lafaz yang sangat penting untuk kita pegang erat-erat. Man sahabiyuhu wa man akhrajah. Nah, hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasul mengajari Abdullah bin Abbas saat itu masih kecil, ya gulam, diajari tentang tauhid. Nah, lafaz ini ikhwan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pertengahan Al-Fatihah, ayat yang keempat. Dan terkandung padanya bagian Allah dan bagian hamba. Dan Allah janjikan untuk hamba apa yang dia minta. Taib. Kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, apabila hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di sini diberi tanda ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti ini 3 ayat terakhir. Nah, di situ semuanya adalah permintaan hamba. Disinilah bagian hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan di depan, wali 'abdi ma sa'al. Nah, karena bagian pertengahan akhir dari Al-Fatihah terkandung padanya doa hamba. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang kelima. Itu dibetulkan karena penomoran ini paling otomatis dari apa? Dari aplikasi mushaf Madinah. Nah, sehingga muncul penomoran langsung. Ihdinas siratal mustaqim, sungguhnya kami memohon petunjuk kepadamu ya Allah menuju jalan yang lurus. Dan ini doa yang sangat penting, kawan. Terus senantiasa kita memohon hidayah. Jangan seorang merasa cukup dari hidayah. Karena seorang setelah mendapatkan hidayah untuk berislam, yang diistilahkan oleh para ulama hidayatun ilal Islam, dia tetap butuh hidayah berikutnya, yaitu hidayatun fil Islam, hidayah di dalam keislamannya, sehingga dia bisa menjadi seorang muslim yang sebenarnya, berjalan di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ihdinas siratal mustaqim. Juga terkandung padanya permohonan akan diberi keselamatan dari jalan-jalan yang menyimpang. Makanya pada ayat setelahnya disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Nah, ini penomoran yang benar, ikhwan, tentang Al-Fatihah. Taib. Di sebagian mushaf, nah, penulisannya betul seperti itu. Tapi yang masyhur, yang banyak beredar, ya penomoran diawali dari apa? Basmalah. Nah, sebagaimana telah kita lewati di awal, terjadi khilaf yang kuat dalam masalah itu. Tapi yang rajih apa yang disebutkan tadi dari sisi penomoran berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena kalau penomorannya seperti yang pada kebanyakan mushaf cetakan yang ada, tidak akan terbagi jadi 2, ya tidak.
Tidak akan terjadi, terbagi menjadi apa? Dua bagian. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak akan ada di pertengahan surat. Nah, ketika memohon hidayah menuju jalan yang lurus, ayat setelahnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang Kau beri nikmat. Ditafsirkan di surat An-Nisa bahwasanya orang-orang yang diberi nikmat itu dari deretan para anbiya, was-siddiqun, wasyuhada dan as-salihun. Naam, merekalah orang-orang yang diberi nikmat. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kita memohonnya ikhwan diberi jalan yang lurus, jalannya mereka itu. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak sesamanya. Jauh dari sifat zulm, sifat baghi maupun sifat dusta. Kemudian yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Dalam penafsiran dari sederetan para salaf ikhwan, nah, al-maghdub alaihim yaitu al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan mereka jelas terdepan dari deretan orang-orang yang dimurkai. Cuman bukan khusus mereka saja, tapi mencakup semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Dan ad-dhalin an-nasara, maksudnya mereka yang terdepan dalam deretan orang-orang yang sesat, dan tercakup di dalamnya semua orang-orang yang memiliki sifat beribadah di atas kejahilan. Nah, karena dhal, kesesatan, sebab utamanya adalah adamul ilmi, tidak adanya ilmu, sehingga tersesat. Makanya Al-Fatihah ini akhwan, nah, dinamakan as-salah yang maknanya doa. Salah makna asalnya apa? Doa. Dan Al-Fatihah dinamakan salah karena terkandung di dalamnya doa yang agung ini, yang kita terus menerus butuh kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim. Apalagi di zaman akhwan ketika begitu banyak sekali cabang-cabang seruan-seruan dari apa? Dari penyeru-penyeru yang mengarahkan manusia kepada jalan yang batil, untuk menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyimpangkan dari jalan yang lurus. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Allah Subhanahu wa taala katakan untuk 3 ayat terakhir tadi, ini adalah untuk hambaku, yaitu bagian untuk hambaku, yaitu doa mereka yang mereka panjatkan. Maka doa meminta hidayah jangan sampai luput. Bahkan kalau kita perhatikan Nabi SAW membimbingkan semenjak awal istiftah meminta hidayah, sebagaimana kita lewati dalam istiftah untuk sholat malam. Nah, coba Afif, masih ingat? Baik, barakallahu fikum. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ini penting akhwan. Karena banyak manusia menganggap dia telah menempuh jalan yang benar pada suatu perselisihan, ternyata
ghairu muwaffaq, tidak diberi taufik. Kalau Nabi saja memohon agar diberi apa? Diberi hidayah pada hal-hal yang diperselisihkan. Lah kita kok tidak minta? Tentunya sangat kurang. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kau ya Allah menetapkan hukum di antara hamba-hambamu pada hal-hal yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ini, berilah petunjuk kepadaku pada apa-apa yang diperselisihkan manusia untuk bisa mencapai kebenaran dengan izinmu. Ini seorang yang betul-betul mengetahui ikhwan kadar hidayah dan mengetahui betapa bahayanya ghiwayah, yaitu penyimpangan setelah memiliki ilmu. Demikian pula bahayanya dhalalah, kesesatan karena kejahilan dia. Hendaknya apa? Hendaknya jangan meninggalkan doa ini. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Karena perselisihan begitu banyak. Kita hidup di zaman akhwani fillah, dengan semakin jauhnya dari zaman nubuwah ya, kondisi semakin buruk sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk darinya, karena seorang tidak banyak-banyak menjalin hubungan, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan selamat. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau memberikan hidayah pada siapa saja engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Dan memang pentingnya memohon hidayah. Tayyib. Hadis ini hadis agung ikhwan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun sedikit panjang, tetap dihafal. Tetap dihafal. Tayyib. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.